Perdamaian tidak dapat tercipta apabila masih ada kekerasan. Perdamaian hanya dapat dicapai melalui pemahaman terhadap nilai kemanusiaan. Namun, di tengah dinamika dunia yang penuh konflik saat ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjaga agar nilai kemanusiaan ini tidak padam. Saya, Alisa Gema Wahyu Ilahi, yang akan membawakan pidato dengan judul Manifestasi Nilai Kemanusiaan Guna Mewujudkan Perdamaian Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur tiada henti kita panjatkan untuk Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karenanya kita masih berada di sini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia yang mengizinkan saya berdiri di sini, serta teman-teman seiman seperjuangan yang saya banggakan. Teman-teman yang saya banggakan, kalau kita menonton berita di televisi atau di media sosial, seringkali kita melihat konflik atau perang di berbagai belahan dunia. Rasanya sedih dan ngeri ya. Seringkali kita berpikir, itu kan jauh di sana, apa hubungannya dengan kita? Atau itu kan urusan presiden dan pemimpin negara, kita bisa apa? Padahal perdamaian itu bukan cuma tugas para pemimpin negara atau organisasi besar. Kedamaian itu tidak dimulai dari meja runding yang formal, melainkan dari hati kita masing-masing. Kuncinya cuma satu, yaitu nilai kemanusiaan. Apa sih nilai kemanusiaan itu? Sederhananya, nilai kemanusiaan adalah sikap saling menghargai sesama manusia, tanpa peduli apa agamanya, apa sukunya, atau dari mana asalnya. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan nilai kemanusiaan. Yang pertama, belajar peduli. Kita harus saling membantu apabila membutuhkan. Peduli terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang kedua, utamakan komunikasi, bukan emosi. Semua permasalahan kita dapat kita cari solusinya melalui komunikasi yang baik, bukan mengedepankan emosi semata. Dan yang ketiga, bersikap adil. Yang artinya perilaku tidak memihak atau memperlakukan sesama teman dengan setara. Dengan hal tersebut, kita akan menciptakan 3 poin positif. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk siapa saja. Yang kedua, kita sedang memutus rantai kebencian. Dan yang ketiga, yang terakhir dan yang paling penting, kita sedang menyumbang 1 bata kecil untuk membangun perdamaian dunia. Ketika kita terbiasa berempati, tidak mudah tersulut emosi, dan selalu bersikap adil, orang-orang di sekeliling kita akan merasa dihargai. Ada hadis yang mengatakan, Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Teman-teman yang saya banggakan, dunia yang damai itu dibangun dari lingkungan yang damai, dan lingkungan yang damai dibangun dari kita sendiri. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain hari ini adalah cerminan kontribusi kita untuk perdamaian dunia. Seperti pada potongan ayat yang terdapat pada surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Wa tabaqil fasda fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mari kita jaga perdamaian dunia ini mulai dari sekolah kita, rumah kita, dan lingkungan kita. Ketika kita bisa memanusiakan manusia di sekitar kita, maka kita sudah ikut membantu dalam membangun dunia yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita menjadi pembawa perdamaian dengan selalu menularkan kebaikan, toleransi, dan kasih sayang sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri pidato saya kali ini,
izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pohon beringin, daunnya lebat, tempat berteduh dari panasnya matahari. Mari hargai sesama sahabat agar kedamaian tercipta setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufik walhidayah, warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.